Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak sekalian? Masih sehat? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Amin. Baiklah, anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang ibadah atau fikih dengan tema pemanfaatan harta menurut syariat Islam. Kita akan melanjutkan materi kita yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Baiklah, untuk memulai atau mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita buka dengan melafadzkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan beberapa materi, baik itu dari pengertian zakat, dasar hukumnya maupun pembagian atau jenis-jenisnya. Maka pada kesempatan ini akan kita pelajari tentang harta atau kekayaan yang wajib dizakati dan nisabnya atau kadar minimal yang harus dikeluarkan dari harta itu berapa. Untuk lebih jauh, nanti anak sekalian bisa melihat bagan atau kolom yang ada di sebelah ini. Yang pertama, harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak. Syaratnya pertama cukup haul, yaitu kepemilikannya harus mencapai 1 tahun. Kemudian yang kedua, nisab, standar minimal dari binatang ternak itu yang harus dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Untuk ternak unta, nisabnya adalah 5 ekor. Jadi ketika seseorang sudah memiliki unta 5 ekor, maka dia sudah wajib dizakati. Kemudian untuk sapi sebanyak 30 ekor, kemudian untuk kambing atau domba sebanyak 40 ekor. Silakan kalian bisa melihat di sebelah ini supaya lebih jelas. Di situ tertera misalnya 1 unta dengan nisabnya 5 sampai 9 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian seandainya seseorang memiliki 10 sampai 14 ekor unta, maka zakatnya yang harus dikeluarkan adalah berupa 2 ekor kambing dan seterusnya. Silakan kalian bisa memperhatikan atau membaca tulisan yang ada di sebelah ini. Kemudian yang kedua adalah binatang ternak sapi, kerbau atau kuda. Ini nisabnya 30. Jadi apabila seseorang di antara kita memiliki 30 sampai 39 ekor sapi, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi dengan umur 1 sampai 2 tahun. Kemudian apabila memiliki 40 sampai 59 ekor sapi, maka zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor sapi dengan usia 2 sampai 3 tahun dan seterusnya. Silakan kalian bisa memperhatikan bagan atau tabel yang ada di sebelah ini. Kemudian yang ketiga adalah domba atau kambing. Apabila seorang memiliki 40 ekor sampai 120, maka kewajibannya yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Kemudian apabila orang itu memiliki 121 sampai 200 ekor, maka kewajiban zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 2 ekor kambing dan seterusnya. Silakan sekali lagi kalian bisa memperhatikan tabel yang ada di samping ini. Kemudian untuk selanjutnya bagaimana dengan ternak unggas, yaitu ayam, bebek, atau burung. Ini pun harus dikeluarkan zakatnya. Cuma nisabnya atau standar minimal dari hewan yang dimilikinya itu tidak seperti hewan-hewan ternak yang sebelumnya seperti kambing. Untuk unggas ini nisabnya itu setara atau senilai dengan nilai emas sebanyak 85 gram.
Kalau harga ternak unggas itu sudah sama dengan nilai 85 gram emas, maka dia atau ternak itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kadarnya? Kadarnya adalah 2,5%. Itu untuk binatang ternak. Kemudian yang kedua adalah perniagaan. Perniagaan itu sama syaratnya, yaitu pertama harus cukup haul selama 1 tahun kepemilikannya. Kemudian yang kedua, nisabnya, standar minimal barang yang harus dikeluarkan adalah setara dengan harga emas sebesar 85 gram. Kemudian kadarnya adalah 2,5% dari harta perniagaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah harta perusahaan. Ini hampir sama dengan perniagaan. Syaratnya yaitu cukup haul selama setahun. Kemudian nisabnya atau batas minimalnya harta yang dimiliki itu senilai 85 gram emas. Kemudian untuk kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Kemudian untuk yang selanjutnya, pertanian. Nah, dalam harta pertanian ini ada satu syarat yang tidak sama, yaitu tidak harus menunggu haul, yaitu 1 tahun, tetapi dia dikeluarkan ketika panen. Berapa nisabnya? Nisabnya untuk bahan makanan pokok seperti beras atau padi itu atau gandum dan sebagainya itu sebesar 653 kg. Artinya ketika petani itu memperoleh padi panen jagung atau gandum sebanyak 653 kg, maka hasilnya itu harus dizakati. Berapa zakatnya? Nah, ini tergantung bagaimana pengairannya. Kalau pengairannya itu dengan menggunakan air hujan, maka kadar zakatnya yang dikeluarkan adalah sebanyak 10% dari hasil yang diperoleh. Tapi kalau pengairannya menggunakan irigasi, maka zakatnya yang dikeluarkan cuma 5%. Disitulah perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya barang tambang dan hasil laut itu sama dengan barang perniagaan. Nisabnya sama dengan harga emas sebesar 85 gram. Kemudian kadar zakatnya yang dikeluarkan adalah 2,5% dari hasil yang diperoleh. Kemudian yang selanjutnya adalah harta karun dan barang temuan. Ini yang sedikit berbeda. Harta karun dan barang temuan, pertama tidak perlu haul, jadi ketika ditemukan itu bisa langsung dikeluarkan. Kemudian yang kedua juga tanpa harus ada nisab, standar minimal barang yang ditemukan itu berapa, tidak ada nisabnya. Nah, kadarnya zakat yang harus dikeluarkan dari harta karun itu adalah sebesar 20% dari harta yang ditemukan. Misalnya seorang menemukan harta karun, maka zakatnya ketika menemukan itu dikeluarkan 20% dari nilai harta tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tentang emas dan perak atau perhiasan lain. Ini jelas kepemilikannya harus cukup haulnya, yaitu selama setahun, nisabnya 85 gram, kemudian kadar zakatnya adalah 2,5%. Nah, kalau kita nilaikan dengan rupiah, ya berapa? Itu tinggal berapa harga emas yang ada di pasaran pada saat itu. Misalnya kalau harga emasnya 500.000 1 gram, berarti tinggal mengalikan 500.000 kali 85 gram. Itu nisabnya. Kalau sudah mencapai itu berarti emas atau perhiasan itu wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari nilai perhiasan yang dimilikinya. Kemudian yang selanjutnya sekalian, tadi sudah tentang masalah nisab dan kadarnya. Sekarang kita akan menyampaikan siapa yang berhak menerima daripada zakat itu. Menurut surat At-Taubah ayat 60, di situ dijelaskan ada 8 golongan, 8 asnaf yang akan menerima zakat itu. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Yang ketiga, golongan amil. Keempat, mu'allab. Kelima, hamba sahaya. Keenam, gharim.
ketujuh sabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Itulah 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat dari seseorang, terutama zakat mal. Kemudian yang terakhir anak sekalian, yaitu apa hikmah dari penunaian zakat ini. Ada beberapa atau banyak hikmah yang akan diperoleh, baik itu nanti hikmahnya dalam bidang sosial, dalam bidang akhlak, maupun dalam bidang masalah ubudiyah. Contohnya, 1, hikmah membayar zakat itu akan meningkatkan rasa syukur seseorang atas segala nikmat yang telah diterimanya. Kemudian yang kedua, hikmah dari pelaksanaan zakat itu akan terjalinnya hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin. Ini dari unsur sosialnya. Kemudian yang ketiga, memunculkan sikap pemurah dan dermawan serta mengikis sikap kikir dalam diri seseorang. Ini kaitannya dengan masalah akhlak atau perilaku seseorang. Kemudian yang keempat, dapat mengentaskan kemiskinan atau mengurangi kesengsaraan yang ada dalam masyarakat, khususnya umat Islam. Ini juga kaitannya dengan masalah sosial. Dan masih banyak lagi hikmah zakat yang akan diperoleh oleh seseorang ketika menunaikan zakat. Mungkin anak sekalian, itulah materi tentang zakat yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Sekali lagi, silakan kalian pelajari lagi dari yang pertemuan pertama sampai yang kedua. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, anak sekalian, demikian pembelajaran ibadah pada kesempatan ini. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.